Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita panjang umur sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah saum dan juga ibadah-ibadah lainnya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kuliah duha yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara atau memberikan materi terkait dengan Al-Quran, puasa, dan takwa. Jadi kalau kita berada di bulan suci Ramadan, ada 3 terminologi yang sering kita ulang-ulang. Yang pertama adalah puasa atau saum, yang kedua adalah Al-Quran, dan yang ketiga adalah takwa. Nah, ketiga terminologi ini sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa puasa atau saum itu ada atau diwajibkan karena ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, surat Al-Baqarah ayat 183 ini mengaitkan antara puasa dan Al-Quran. Dan Al-Quran itu sendiri juga diturunkan pada bulan puasa atau bulan saum atau bulan Ramadan dengan ayatnya syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian yang ketiga, takwa juga berkaitan dengan puasa dan berkaitan dengan Al-Quran. Takwa adalah tujuan utama dari puasa itu sendiri, sehingga dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi disebutkan bahwa kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan takwa di sini? Atau ada kriteria-kriteria takwa? Nah, karenanya 3 terminologi itu, yaitu puasa, Al-Quran, dan takwa, itu semua berpusat pada Al-Quran. Jadi Al-Quran sebagai pusat. Jadi kalau tidak ada ayat kutiba alaikumusiyam, surat Al-Baqarah ayat 183 itu, maka kita tidak harus berpuasa. Bayangkan, satu ayat saja signifikansinya sudah mewajibkan kita untuk berpuasa selama 1 bulan. Bisa Anda bayangkan, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah sekalian, bayangkan kalau kita membaca seluruh ayat Al-Quran, tentu signifikasinya sangat hebat karena 1 ayat saja sudah mewajibkan kita untuk berpuasa. Kemudian Al-Quran menjadi pusat karena kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh para mufassir tentang munasabatul ayat, munasabah antara ayat 1 dan ayat yang lainnya, maka tujuan utama puasa yaitu muttaqin bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Di antaranya misalkan, mari kita kaji surat Al-Baqarah ayat 2-4 yang menyebutkan ciri-ciri muttaqin dan bagaimana kaitannya dengan ibadah puasa. Nah, kita tahu bahwa surat Al-Baqarah dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di akhir ayat itu disebutkan hudan lil muttaqin.
bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, muttaqin itu yang merupakan tujuan dari berpuasa disebutkan ciri-cirinya dalam ayat atau surat Al-Baqarah ayat 2 dan selanjutnya. Yang pertama yang disebut dengan muttaqin itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang yu'minunya beriman kepada yang gaib. Dan saya kira ini inti dari ketakwaan kita. Jadi inti dari bertakwa adalah menghadirkan dalam diri kita bahwa kita diawasi, kita yakin ada sesuatu yang gaib dan puncak kegaiban itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya dalam bulan puasa ini kita dididik untuk menjadi orang-orang yang betul-betul yakin bahwa ada zat yang maha gaib. Nah, karenanya dalam berpuasa meskipun kita sedang tengah hari ereng-erengan bahasa Sundanya, kita sedang haus, kemudian kita sedang ada di kantor hanya sendirian, kantor tertutup, terkunci, ada es campur di kulkas, karena kita yakin, kita iman ada yang gaib yang mengawasi kita, yang merupakan CCTV yang selalu mengawasi kita, maka kita tidak berani hanya untuk menyentuh es cendol yang ada dalam sebuah gelas itu. Karena kita yakin bahwa perilaku kita selalu diawasi oleh yang gaib. Karenanya, kalau esensi takwa percaya kepada yang gaib itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari di luar Ramadan, maka saya yakin perilaku korupsi dan lain sebagainya bisa dihindari. Karena kita yakin kita selalu diawasi oleh zat yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang omnipresent, selalu hadir dalam dalam kehidupan kita. Nah, karenanya itulah inti dari muttaqin itu. Yang kedua, selain percaya kepada yang gaib, ayat selanjutnya al-muttaqin itu adalah wa yuqimunas shalat, adalah orang-orang yang melaksanakan salat. Karenanya pada bulan Ramadan ini kita dididik, dilatih untuk melaksanakan sholat, mengevaluasi sholat kita, bukan hanya sholat-sholat fardu, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah sholat-sholat sunnah. Karenanya sangat dianjurkan pada bulan Ramadan ini kita di malam hari melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan tarawih dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan pembelajaran kepada kita untuk melaksanakan sholat di luar sholat fardu, ada sholat-sholat sunat dan sholat-sholat yang lainnya. Karenanya orang yang bertakwa adalah orang-orang yang betul-betul yuqimunas sholat, mendirikan sholat. Sholat itu bukan sekedar menggugurkan kewajibannya kepada Allah, tetapi sholat itu membuat pelakunya menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan pada bulan Ramadan ini kita dididik untuk terus berlatih dan mengevaluasi sholat kita. Kemudian selanjutnya ayat surat Al-Baqarah ini, ciri yang ketiga dari muttaqin itu dijelaskan wa mimma razaqnahum yunfikun, bahwa orang yang muttaqin itu adalah orang yang menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Karenanya pada bulan Ramadan ini saya kira kita dituntut untuk melaksanakan zakat fitrah minimal. Kemudian setelah itu kita dianjurkan untuk infak sodakohnya ditingkatkan. Karena ini merupakan sarana latihan supaya nanti bisa terus-menerus dilakukan setelah akhir dari bulan Ramadan. Nah, itulah kriteria muttaqin yang ketiga. Nah, kemudian selanjutnya kriteria muttaqin yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qabli, bahwa orang yang muttaqin itu adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Tentu saja di bulan Ramadan ini kita dituntut atau kita diminta oleh Allah untuk mengkaji ulang, terus membaca
mengkaji, kemudian memahami, dan akhirnya mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karenanya tadarus Al-Quran dalam bulan Ramadan sangat-sangat dianjurkan. Terakhir, kriteria orang muttaqin itu adalah wabil akhirati hum yuqinun, bahwa orang-orang yang muttaqin itu adalah orang-orang yang yakin 100% akan adanya hari akhirat. Tentu kriteria ini juga menguatkan ciri utama dari orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang percaya kepada yang gaib, karena akhirat merupakan satu bagian dari hal yang gaib. Dengan percaya kepada akhirat, yakin akan adanya keadilan yang hakiki di akhirat nanti, maka saya kira perilaku manusia, karena yakin ada yang gaib, karena yakin ada pengadilan di akhirat nanti, maka hidupnya akan selalu baik, hidupnya akan selalu terkontrol supaya beramal soleh. Saya kira itulah kira-kira ciri-ciri muttaqin yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. Karenanya tak heran kalau dengan lahir menjadi orang yang muttaqin, maka di akhir puasa atau lebaran kita merayakan apa yang disebut dengan Idul Fitri, hari raya kembali kepada kesucian ketika kita menjadi orang yang muttaqin dan orang yang bertakwa. Karenanya kalau kita kaitkan dengan Jum'ah, ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa Jumat itu selain Saidul Ayam adalah hari Id, hari rayanya orang Islam dalam satu minggu antara ala Jumat. Karena dalam khutbah Jumat itu maka wajib bagi seorang khotib untuk mewasiatkan ketakwaan. Kalau kita kaitkan dengan ini, maka puasa juga untuk ketakwaan sehingga ada Idul Fitri, kemudian Jumat juga untuk meningkatkan ketakwaan, maka hari Jumat bisa disebut dengan Saidul Ayam dan juga hari rayanya umat Islam mingguan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa alfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.